Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersalaman satu dengan yang lain. Di kanan kiri, depan belakang dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang ke hadapannya dengan sukacita dan sorak-sorai. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Menyembah, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari angkat tangan menyembah, sebab Allah
hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Layakan kami Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah ibadah kami ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama terambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7 ditambah dengan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itu namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, karena hanyalah Dia satu-satunya jawaban atas setiap persoalan kita. Mari kita
katakan, Kau satu-satunya harapan kami Tuhan, satu-satunya jawaban atas setiap persoalan kami. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Mari katakan, Kau satu-satunya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Hanya Tuhan satu-satunya jawaban Bapak Ibu. Dalam segala apapun pergumulan yang kita alami. Mari kita katakan, Kau satu-satunya harapan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya Tuhan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan. Ada banyak kesalahan yang telah kita lakukan, yang kita perbuat, baik melalui sikap kita, bahkan bicara kita. Mari kita berdoa bersama-sama, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Betapa besar
betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru terambil dari Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan, seluruh orang percaya pada hari ini bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan dengan bahasa Nias. Luodaa, luozoaya. Luodaa, luodaa, luozoaya, luozoaya. Aine fefu, omusodede, omusodede. Luodaa, luozoaya. Aine fefu,
saya. Masih tepuk tangannya Bapak Ibu. Oh giranglah, Katakan oh giranglah. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Katakan oh giranglah. oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya. Masih tepuk tangan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tak tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bapak Ibu, hanya Yesus yang membuat kita girang. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik.
yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari kita memberi yang terbaik Bapak Ibu. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Musik saja. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang baik, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Sambil menyanyikan lagu Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dan
Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga kami ya Tuhan, berkati pekerjaan kami, rumah tangga kami. Berilah kami rezeki agar kami dapat memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Kami juga memohon Tuhan agar Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Sehingga nantinya Tuhan, persembahan ini dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya bagi kita untuk menyaksikan kesaksian pujian yang dibawakan oleh anak-anak Komisi Pelayanan Anak. Dipersilakan.
sungguh pujian yang memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadikan kami bertumbuh, Jadikan ku bertumbuh hanyalah di dalam-Mu, dan ku hidupi firman-Mu. Jadikan ku bertumbuh hanyalah di dalam-Mu, dan ku hidupi firman-Mu. firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap langkah-langkah kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadikan ku bertumbuh hanyalah di dalam-Mu, dan ku hidupi firman-Mu. Jadikan ku bertumbuh hanyalah di dalam-Mu, dan ku hidupi firman-Mu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sungguh kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, kami terus rasakan hingga detik ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Sehingga saat ini kami bersuka cita di hadapan-Mu untuk menaikkan syukur dan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Engkau urapi kami dan berikan ketenangan bagi kami. Sehingga ketika Engkau berbicara kepada kami Tuhan, kami boleh menikmatinya, kami boleh memahaminya, bahkan kami semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Maka segala hal-hal yang mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Engkau urapi. Hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terambil dari Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18
sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, shalom. Apa kabar? Luar biasa, ada sukacita bagi kita semua. Amin ya, apalagi yang sudah mengikuti seminar semalam. Semakin jos imannya? Ya, semakin jos ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, memang berkaitan dengan iman yang kokoh hari ini kita bicara. Ya, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Bicara tentang iman adalah merupakan sesuatu yang paling mendasar dan paling fundamental, paling prinsip dalam hidup orang Kristen. Iman dalam bahasa Ibrani disebut aman, atau juga bisa disebut emunah, yang berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki. Jadi benar-benar ada kekokohan di sana, atau juga berketetapan hati. Tidak lari hatinya. Tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain-lain. Benar-benar sudah berketetapan. Itu namanya iman. Untuk meyakini sesuatu karena sesuatu itu dapat dipercaya dan diandalkan. Itu adalah iman. Sedangkan dalam bahasa Yunani, iman itu disebut dengan pistis. Ya, pistis artinya menerima dan mempercayai sesuatu sebagai hal yang benar. Sekali lagi, menerima dan mempercayai sesuatu sebagai hal yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman merupakan sikap percaya dan mempercayakan diri pada Allah, bahwa Allah mengasihi kita dan memperhatikan segala kebutuhan kita. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita katakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan itu adalah iman. Dan itu yang dibicarakan tadi. Bahkan Yesus banyak berbicara soal ini.
Tadi dibacakan ketika ada penyembuhan, ketika ada seorang janda, ketika ada seorang yang menyentuh bajunya tadi, apa katanya? Siapa yang menyentuh baju saya? Lalu ada prosesnya, lalu akhirnya karena perempuan itu mengaku sudah mengalami kesembuhan, lalu Yesus mengatakan bahwa imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu yang menyembuhkanmu. Jadi itu iman. Banyak lagi. Iman itu kalau ada iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Itu adalah iman. Itu adalah suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang kokoh bahwa Allah itu punya kuasa. Dan itu makanya dalam Ibrani 11 dikatakan ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, disampaikan kepada kita bahwa iman Abraham itu sangat luar biasa. Itu makanya dia disebut sebagai bapak orang beriman. Bukan bapak ama iman. Bisa juga bicara soal bapak ama iman hari ini. Karena bapak ama iman itu jos imannya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kepercayaan Abraham kepada janji Allah pada prinsipnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan jasmania atau keadaan lingkungan eksternal di sekitar dirinya. Sangat luar biasa. Kita bicara tadi, kita lihat tadi ya Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana janji Tuhan kepada Abraham itu sudah lama sekali, bahwa dia akan diberikan keturunan. Tapi lama sekali Bapak Ibu, sampai umurnya tadi sudah 100 tahun. Tadi bicara soal apa? Si Sarah sudah mati haid tadi katakan. Kalau dari segi kemanusiaan ini tidak mungkin, apalagi yang mau kuharapkan terhadap janji Allah ini. Orang saya sudah tua, istri saya sudah tidak bisa menghasilkan keturunan. Bisa saja itu alasan meninggalkan Tuhan kan? Itu bohong Tuhan ini. Sudah lama sekali. Karena sering sekali memang Tuhan itu menguji apa? Kesabaran kita. Dan itu adalah iman. Itu adalah iman. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, tidak dipengaruhi dengan itu. Imannya kepada Tuhan dihayati betul dan sangat dipercayainya. Karena baginya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapinya. Tepat pada waktunya Tuhan. Itu saja. Gak dipikirkannya, dia sudah lama. Tidak dipikirkannya dia sudah tua. Dia hanya percaya kepada janji Tuhan. Imannya kepada Tuhan tidak tergantung oleh aspek-aspek lahiriah. Oleh karena kondisi fisiknya. Oleh karena kondisi istrinya, oleh karena keluarganya. Tidak Bapak Ibu saudara-saudari. Abraham mampu berserah penuh dan percaya kepada kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Roma 4:20 sampai 21 tadi dikatakan, Rasul Paulus berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena kepercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Allah itu tidak pernah bohong. Kitanya yang sering berbohong. Iya. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu saudara-saudari. Kitanya yang sering ingkar janji. Hari ini kita katakan, aku memuji Tuhan, aku melayani Tuhan. Besoknya kalau sudah ada masalah sedikit, sudah
lemah imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi yang sangat menonjol dalam sikap iman Abraham adalah dia tetap memuliakan Allah. Isu nolo balangi le aitu ilulu baurinia to bali sumange lo balangi. Hewa ai le nasa ni ila herenia, le ni ila dangania nasa. Hidoma mana janji lo balangi adrihu. Le ni ila herenia ba le ni babaya dangania nasa. Belum dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah dijanjikan Tuhan. Tetapi terus memuliakan Tuhan, terus memuji Tuhan, terus melayani Tuhan. Walaupun realitanya Abraham saat itu belum menerima apa yang diharapkannya dari Tuhan. Inilah yang diperhitungkan Tuhan tadi. Yang dikatakan Allah memperhitungkan itu semua sebagai kebenaran. Telah dilakukan oleh Abraham di hadapan Tuhan iman itu. Dan demikianlah kita sebenarnya Bapak Ibu. Tadi Paulus mengambil contoh iman Abraham ini. Demikianlah kita. Ketika kita percaya, kita mengamini, beriman kepada Yesus Kristus, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di situ adalah orang yang dibenarkan. Artinya orang yang mengalami pengampunan, mengalami penyelamatan di dalam Yesus Kristus karena percaya kepada Yesus. Itu makanya Martin Luther mengatakan kita selamat karena apa? Ada 3 itu. Karena sola gratia, hanya karena anugerah. Yang kedua sola fide, hanya karena iman. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus diperhitungkan oleh Allah itu sebagai pembenaran kita untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga itu kata Martin Luther, sola scriptura. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya karena kebenaran firman Tuhan. Apa yang boleh kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini? Abraham dapat memuliakan Tuhan dan tetap percaya kepada Allah karena dia memiliki iman yang kokoh dan teguh kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, justru kondisi iman kita sering tidaklah demikian. Iman kita kepada Tuhan sering bersyarat sehingga mudah terpengaruh oleh situasi dan keadaan lingkungan eksternal yang terjadi di sekitar kita. Itu yang terjadi, itu realitas yang kita alami sebagai orang Kristen. Ketika situasi atau pengalaman yang kita alami sangat indah dan usaha kita serba lancar, iman kita akan dipenuhi oleh perasaan antusiasme untuk percaya dan melayani Tuhan. Kalau lagi mulus-mulusnya, lancar-lancarnya usaha Bapak Ibu Saudara-saudari, waduh, luar biasa iman kita. Haleluya. Tapi kalau sudah mulai turun omset, halelupa. Ya, itaria alu babaurida budak. Nah lancar usaha ada, taman ulayani Tuhan. Ululu baurigu tu bali sumangil walai. Tapi nalena lancar, na oya kendala, na oya masalah, iti no atoru bamatida babere fau. Ya, itari alu babaurida dang. Tidak seperti iman Abraham. Dan Abraham tidak melupakan Tuhan setelah dia menerima janji Allah. Itaria bukita nasa. No nasa tatema, akhirnya tobat bali beniha bagulitana ta.
Noi bekanya lupa lagi, Olivia lupa lagi. Inilah masalah dalam hidup ini. Kalau sudah diberi, lupa sama Tuhan. Bisa menjadi sombong. Ya, bisa menjadi tidak datang di gereja, tidak mau melayani Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau sudah diberi janji Tuhan, kalau sudah diberkati oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi, sering sekali juga digunakan oleh iblis untuk kita lupakan Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Abraham sudah menerima janji Allah, anak yang telah dijanjikan itu diberikan kepadanya. Lalu Allah mengatakan, Abraham, anak itu kasih sama saya. Kau jadikan sebagai kurban bagi saya. Dites. Apakah faleba dedenya babuala masih mama faleba dedenya ba Samuel beritaria nihan anu itema buala ada faleba dedenya babuala. Sering sekali orang kalau dia sudah menerima berkat Tuhan, menerima janji Allah, hatinya lengket kepada apa yang diterimanya. Itu makanya Tuhan ngetes. Abraham kasih dulu itu. Ada nggak bantahan sama Abraham? Enggak. Kalau dari Tuhan, diberi Tuhan, itu kembali kepada Tuhan. Pasti diganti berlipat ganda oleh Tuhan. Di bawahnya. Setelah di bawah, mau dipotong nih anak. Apa yang terjadi? Dia katakan, Tuhan mengatakan, luar biasa imanmu Abraham. Aku tahu imanmu luar biasa. Jangan engkau jadikan anak itu sebagai kurban. Ini penggantinya. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sering sekali kita dites Tuhan itu. Sering sekali. Karena hanya dua yang terjadi dalam hidup orang. Kalau sudah diberkati bisa melupakan Tuhan. Kalau juga tidak diberkati bisa juga melupakan Tuhan. Jadi harus benar-benar iman kita kokoh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, misalnya ketika kita kehilangan pekerjaan, apakah kita tetap berpegang teguh kepada janji Allah? Masih percayakah ada Tuhan yang menolong kita? Masih percaya ada jalan yang dibukakan Tuhan bagi kita? Ini soal iman. Ketika kita menderita sakit yang cukup lama, apakah kita mampu berserah kepada Tuhan? Ketika banyak penyakit yang kita alami, ketika penyakit menyerang tubuh kita luar biasa, masihkah kita mengatakan, Tuhan, aku tetap berserah kepadamu. Aku tetap meyakini engkau akan menjaga dan memelihara saya. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Jangan-jangan mengadakan manudra itu baru kegudaru, habannya di fotodong walai. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Atau yang meminta keturunan. Sampai detik ini belum menerima. Lalu masih kuatkah, masih kokohkah iman kita? Bahwa kita mengatakan bahwa rencanamu yang lebih indah Tuhan dalam hidupku. Sekalipun aku menerima, sekalipun aku belum menerima apa yang menjadi doa-doa saya di hadapanmu, tapi aku tetap percaya kepadamu, aku tetap melayani engkau. Masih adakah seperti itu? Atau kita semakin menjauh dan hanya setengah hati kita melayani Tuhan? Ketika kita mengalami suatu musibah, kehilangan orang-orang yang kita cintai, apakah iman kita masih belum berubah? Ketika kita dilukai dan dihina orang lain, teman kita, saudara kita, apakah kita masih percaya dan mengimani ada Tuhan yang selalu menguatkan kita? Ketika banyak persoalan dalam keluarga kita, ketika ada persoalan dalam perusahaan kita, apakah kita masih percaya dan punya iman di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudari,
Kemarin seminar itu sebenarnya intinya apa? Segala persoalan-persoalan dalam keluarga, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam keluarga, itu pasti ada jalan keluarnya. Ada amin? Amin. Cuman kadang-kadang masalahnya yang tertuju pikiran kita. Masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ini yang menjadi kekacauan dalam keluarga kami. Ini yang tidak menjadi bahagia keluarga kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, iman itu penting. Memang ada persoalan, pasti ada. Di dalam keluarga pasti ada. Ya, pasti ada. Tapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mengutamakan Tuhan, iman kita tetap kokoh kepada Tuhan, ada saja jalan keluar yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Seandainya kita membiarkan diri dipengaruhi dan diseret oleh berbagai peristiwa yang sedang terjadi, maka siapapun juga akan runtuh iman kita. Kalau kita diseret dari segala persoalan kehidupan ini, lalu mata kita tertuju dalam persoalan itu, maka iman kita makin runtuh. Karena itu kita membutuhkan iman yang semakin matang, iman yang semakin mandiri, iman yang berkualitas, sehingga kita mampu berdiri tegak di tengah-tengah pergolakan hidup kita. Ketika ada kegagalan yang kita alami dalam perjuangan kita, maaf, mungkin ada bapak ibu ya termasuk yang berjuang dalam kontestasi caleg tahun ini, mungkin sudah melakukan yang terbaik, tapi belum berhasil. Apakah kita masih mengatakan Tuhan, rencanamu lebih indah? Kalaupun saya paksakan masuk di sana, saya juga kurang tahu. Mungkin nanti ada masalah gitu loh. Jadi tetap kita mempercayai semuanya adalah rencana Tuhan. Semuanya dalam bingkai apa yang telah dirancang Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, hanya iman yang kokoh, hanya iman yang teguh yang membuat kita bisa mampu berhadapan dengan segala pergolakan, dengan segala persoalan kehidupan yang sedang kita alami. Oleh karena itu milikilah iman yang matang, milikilah iman yang berkualitas seperti Abraham ini, sehingga apapun persoalan-persoalan yang kita alami, kita tidak goyah. Kuncinya adalah kita tetap memiliki relasi dan komunikasi yang semakin intim dengan Tuhan di tengah-tengah persoalan permasalahan yang sedang terjadi. Ada komunikasi kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini semua adalah rencanamu? Berikanlah kesabaran bagi saya dalam menunggu apa yang Engkau akan berikan kepada saya. Sehingga dengan persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan akan memampukan kita untuk tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sikap iman kepada Tuhan seharusnya memang terjadi tiap-tiap saat dalam seluruh rangkaian kehidupan kita. Iman perlu terus dirawat, dilatih dan dikembangkan agar iman kita kepada Kristus dapat tetap eksis dan terus bertumbuh dengan sehat. Melalui apa? Baca dan baca, dengarkan dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Itu yang membuat iman kita semakin terawat. Ketika kita mengabaikan perawatan, pelatihan dan pertumbuhan terhadap iman Bapak Ibu, maka kehidupan iman kepada Tuhan dapat mengalami kemacetan, stagnan, lalu bisa mati, lalu bisa meninggalkan Tuhan.
Karena itu iman kita kepada Tuhan perlu terus-menerus ditempatkan dalam persekutuan dan komunikasi personal dengan Tuhan. Kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan di sana, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sekali lagi, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya iman kita kuat, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Semakin banyak mendengarkan suara-suara dunia ini, suara-suara YouTube di dunia ini, berita-berita hoax di dunia ini, semakin iman kita lemah. Semakin banyak berita, banyak membaca berita hoax di dunia ini, Bapak Ibu, imanmu makin rontok. Maka hati-hati, kalau sudah terlalu banyak menonton hoax, menonton YouTube yang melemahkan iman kita, hati-hati. Oleh karena itu kita diajak supaya banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak mendengarkan suara Tuhan. Itu yang menguatkan dan meneguhkan hati kita. Banyak orang Kristen imannya lemah karena lebih suka dan selalu ingin mendengar apa yang menjadi kata orang. Ya, apa yang menjadi kata orang kadang-kadang menusuk di dalam hati kata orang, menyakiti hati kita kata orang. Jangan banyak mendengar kata orang, karena itu akan melemahkan iman kita. Kalau kita bergantung apa kata orang, kita akan mudah terombang-ambing, Bapak Ibu, dan iman kita menjadi lemah. Tetapi jika kita menyediakan banyak waktu untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudari, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, saya percaya iman kita semakin kuat. Kita belajar kepada Abraham yang imannya sungguh luar biasa. Dia percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah diingkarinya. Janji Tuhan itu tepat pada waktunya Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap kokoh di dalam iman melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, mari kita berdoa. Ayat hafalan kita dari Roma 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Mari sama-sama. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Sungguh kami diberkati melalui sabda-Mu hari ini, Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Abraham. Sungguh imannya luar biasa. Sekalipun belum dia melihat janji-janji Tuhan itu, tapi dia tetap percaya bahwa Engkau akan memberinya tepat pada waktunya Tuhan. Demikianlah Engkau katakan kepada kami. Ketika kami percaya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, maka Engkau akan perhitungkan itu untuk menjadikannya pembenaran bagi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan itu. Engkau mengatakan jangan terlalu banyak mendengarkan suara-suara dunia ini, karena itu akan melemahkan iman kami. Dan ketika kami sudah mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu, itulah yang mengokohkan kami di dalam tangan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, terlebih dengan keadaan dan situasi sekarang ini,
Luar biasa tantangan iman kami. Tapi kami hanya mengatakan punya komitmen untuk tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kehidupan kami. Jangan kami hanya sebagai pendengar saja, tapi benar-benar kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, Percaya hatiku percaya, selalu ku percaya. bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Ku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyaksikan kesaksian pujian yang dibawakan oleh Guru Komisi Pelayanan Anak.
Sungguh pujian yang menguatkan iman kita Bapak Ibu. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu tanggal 3 Maret 2024, pengkhotbah Pendeta Adieli Laia STH, Liturgos Aldo Halawa dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak Minggu 3 Maret 2024 untuk kelas Batita, pelayan firman Tuhan Bapak Amalovina Halawa, Balita Ibu Ina Keiko Zebua, Pratama Bapak Satuannya Kiriso Amasira Zebua, kelas Madia Bapak Ama Keiko Zebua, kelas remaja Ibu Ina Lovina Halawa. Untuk petugas yang lain dapat dibaca di warta jemaat. Sedangkan untuk pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45 Minggu tanggal 3 Maret dilayani oleh Bapak Pendeta Handi Hadiwitanto PhD, Liturgos Ibu Rita Purnamasari Gule. Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kembali kegiatan olahraga futsal Komisi Remaja dan Pemuda dilaksanakan pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, pukul 15 WIB di lantai 7 Planet Futsal, Plaza Kenari, Jakarta Pusat. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan. Diberitahukan kembali ibadah atau PL Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, setelah selesai ibadah di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, dan Liturgos Ibu Inagebi Zega. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 1. Diberitahukan ibadah PA Lingkungan 1 di keluarga Ama Ina Kenzi Gule akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Maret 2024 setelah selesai ibadah di ruang pertemuan lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 2, diberitahukan ibadah PA Lingkungan 2 di keluarga Ama Ina Elhaga Zentrate akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 16 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Diharapkan segenap anggota Lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 6, diberitahukan ibadah PA Lingkungan 6 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Kevin Hulu, The Address Cibubur, Klaster Ultima, Blok A65, Jalan Lewi Nanggung, belakang Plaza Cibubur, Tapos, Depok, pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 10.30 WIB.
pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Leliser Harefa STH. Diharapkan segenap anggota lingkungan 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta Lingkungan 2 yang tersebut namanya di bawah ini. 1. Krisman Humendru, suami. 2. Rutiani Zebua, istri. Jikalau ada, dipersilakan untuk berdiri. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 3 Maret 2024. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sakramen baptisan anak. Diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu 3 Maret 2024. Bagi orang tua yang putra atau putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan anak, untuk segera mendaftar kepada Satuan Niake Riso di lingkungan masing-masing. Batas pendaftaran dan penyerahan berkas di sekretariat sampai dengan hari Selasa 27 Februari 2024. Seterusnya, penggembalaan prabaptis akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Maret 2024 pukul 17 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 16 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024. Total penerimaan sebesar Rp10.340.106 dan total pengeluaran sebesar Rp12.267.051. Saldo akhir per 23 Februari 2024 sebesar Rp141.366.838,20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun di minggu ini, periode 19 sampai 25 Februari 2024, ada 18 orang. Atas nama majelis, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu, mari kita berjalan dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus sepanjang hari-hari ke depan. Mari kita bernyanyi, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut.
ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Nyanyian kami ini ya Tuhan, sebuah komitmen kami bahwa kami mau berjalan dengan juru selamat kami yaitu Yesus Kristus. Kami mau mengikut Engkau dan kami terus mau mendengarkan firman-Mu, karena itu yang menjadi suluh terang dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami umat-Mu. Hanya ini yang bisa kami bawa di hadapan-Mu untuk menaikkan syukur kepadamu dalam segala hal yang boleh kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Begitu banyak, tidak bisa kami hitung, karena terlalu banyak pertolongan berkat Tuhan dalam hidup kami. Maka seluruh kehidupan kami, seluruh apa yang kami miliki, jiwa raga kami naikkan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Saya berdoa buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah terus kokoh kami di dalam iman. Tidak bisa dipengaruhi dengan kondisi dan situasi eksternal yang ada di sekeliling kami. Kami tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu memberi janji bagi kami. Engkau akan memberinya tepat pada waktunya Tuhan. Sama seperti Abraham pada zaman dahulu kala. Ya Bapa di surga, mungkin masih banyak kerinduan kami dalam hidup kami. Tuhan yang boleh memberinya. Dan Engkau memberi sukacita dan kebahagiaan bagi pribadi lepas pribadi kepada kami umat-Mu. Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga jemaat BNKP Jakarta, dimanapun mereka ada, baik yang hadir di sini maupun yang ada di tempat yang lain, baik orang tua, pemuda, remaja, anak-anak, dan juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati terus hidup mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan. Berikan kebahagiaan dan sukacita. Engkau jaga dan pelihara kehidupan mereka dalam perjalanan siang dan malam. Apapun kesulitan, apapun pergumulan, apapun yang menjadi beban-beban hidup masing-masing Tuhan, Engkau yang menolong umat-Mu. Engkau yang menopang mereka sehingga mereka tetap berharap bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dalam kehidupan setiap pribadi kami. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berikan sukacita kepada mereka. Bila mereka semakin dewasa di dalam iman. Bahkan hidup mereka jadikan untuk kemuliaan Tuhan dan melayani Engkau. Apapun yang menjadi harapan mereka, biarlah Tuhan yang mengabulkan dan memberinya bagi mereka. Engkau jaga dan pelihara mereka dalam perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi. Demikian juga saya berdoa Tuhan buat saudara kami, anak kami yang dalam keadaan sakit saat ini. Saya berdoa buat Kenzi Alvaro Zega. Saya berdoa buat anak kami Clarissa Zebua yang saat ini masih berada di rumah sakit karena penyakit yang sedang mereka derita. Kami memohon kuasa daripada Tuhan. Engkau jamah, bila bilur-bilur Tuhan Yesus, itulah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian juga nanti kami berdoa buat orang-orang tua kami, buat saudara kami yang saat ini berada di tempat tidur karena penyakit yang mereka derita. Tak henti-henti kami berdoa Bapak Ama Devi Zega, Bapak Ama Arista La Rosa,
Bapak Ama Rizda Halawa, dan Bapak Ama Hans Sindrate. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi harapan kami untuk menolong orang-orang tua kami ini. Berikanlah pengharapan, berikanlah kekuatan, berikan penghiburan dan kesabaran kepada mereka. Iman mereka tetap percaya kepadamu. Engkau yang selalu menemani mereka di saat-saat mereka menderita dalam penyakit ini. Ya Bapa, kami hanya percaya bahwa Engkau punya kuasa dalam memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Istri mereka, anak-anak mereka, saudara mereka juga yang menjaga. Berikan kekuatan kesehatan, berikan semangat dalam menjaga dan merawat orang-orang tua kami ini. Demikian juga kami terus berdoa untuk pemulihan saudara kami, orang tua kami yang juga telah pernah mengalami penyakit. Kami berdoa terus buat Bapak Ama Noni, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Keiko, Bapak Ama Yovita, Bapak Ama Kristi, Ibu Ina Yarni, Ibu Ina Irvin, Ibu Ina Edu, Ibu Ina Bobi, Bapak Ama Yuli. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang terus menyempurnakan kesehatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan pengharapan kepada mereka. Segala obat-obatan, terapi-terapi yang terus mereka jalani, Tuhan berkati, biarlah menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat dalam seminggu ini. Tuhan yang memberkati, beri waktu dan berikan semangat, kemampuan kepada kami para pelayan dan seluruh jemaat juga, kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terlebih pada hari Minggu ini akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak kami. Tuhan, persiapkan orang tua, berikan kesehatan kepada anak-anak. Kami boleh membawa anak-anak ini di hadapan-Mu, Engkau berkati Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga warga jemaat yang boleh bergabung di sini tadi, bila mereka boleh bersekutu di Jemaat BNKP Jakarta dan boleh mereka memuji dan memuliakan Tuhan dan bahkan mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur boleh berlangsung pemilu beberapa waktu yang lalu. Sekarang dalam proses perhitungan suara. Dan siapapun yang akan terpilih baik di Pilpres maupun juga caleg, Tuhan yang menolong. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi alat Tuhan, menyatakan kebenaran di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah negara kami Bapa dalam keadaan damai, dalam keadaan damai sejahtera. Jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala kerusuhan dan seluruh aparat keamanan kami. Bila Tuhan yang menguatkan dan memberkati mereka. Pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai pejabat di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di surga, gereja-gereja-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau berikan semangat kepada kami dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Terkhusus untuk BNKP, mulai dari pimpinan pusat, BPHMS, BPMS, dan juga seluruh para pelayan di tingkat resor dan jemaat. Tuhan yang memberkati, berikanlah hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan dalam pelayanan yang telah Engkau beri tanggung jawab bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati, tambahkan pengetahuan dan hikmat, bila mereka tetap giat dalam pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Nama Tuhan dimuliakan dalam pelayanan mereka, dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah umat-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini.
Kami akan balik kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Dan jika ada kegiatan selanjutnya yang telah diprogramkan sebelumnya, biar boleh berjalan dengan lancar. Engkau juga berkati dan Engkau tolong. Dan setelah selesai semua, ketika kami pergi dan pulang ke rumah kami, Tuhan yang menyertai dan mengantarkan di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahoo. Tuhan memberkati.